Yang tadinya ayam saya itu biasa saja, sekarang alhamdulillah ada kenaikan, ada peningkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuda Royal Farm, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu sedikit, pengalaman saya sedikit, yang dimana saya alhamdulillah bisa mencetak kekuatan pada ayam. Bukan jurus ini ya, melainkan ini adalah suatu suplemen yang dimana selain memperkuat pada ayam, juga menambah kelincahan dalam perlagaan ayam tersebut. Saya tadinya hanya terinspirasi dari seekor burung dara, karena saya melihat burung dara, kok ini obatnya apa. Masalahnya saya nggak mungkin melihat burung dara itu obatnya hanya suplemen-suplemen biasa. Tetap saya kepengen tanya. Akhirnya saya bertanya kepada salah satu juara, sehingga juara 1, juara 2, tapi itu juga udah bagus. Akhirnya yang memberanikan saya itu untuk bertanya, nantinya saya mau bikin eksperimen bagaimana ayam saya meniru suplemen yang mereka kasih untuk burung dara mereka. Akhirnya saya berbincang-bincang lama, dan akhirnya saya diberitahu rahasia burung dara tersebut dikasih apa. Setelah ngobrol agak begitu lama, saya dikasih tahu begini. Jadi selain dikasih minuman madu yang pertama, terus dikasih suplemen biasa dari toko lah, beli, terus dikasih kuning telur diaduk sama madu tadi, jadikan satu, disepetkan ke dalam mulut dara. Dan ada satu lagi yang tidak ada di toko, tidak ada di mana-mana, tetapi harus mencari. Apa itu, Bang? Akhirnya beliau itu memberitahu kepada saya bahwasanya yang dikasih itu adalah suketeki. Suketeki. Dan akhirnya saya dapat ilmu tersebut, dan ilmu itu saya terapkan pada ayam saya. Yang tadinya ayam saya itu biasa saja, sekarang alhamdulillah ada kenaikan, ada peningkatan, bahwasanya yang tadinya fisiknya agak begitu cepat ngos-ngosan, sekarang udah berbeda, dan secara kelincahan juga udah berbeda, lebih lincah dari sebelumnya dan lebih panjang nafasnya daripada sebelumnya, dan juga pukulannya itu kalau menurut saya itu jauh berbeda dari sebelumnya. Ya, saya ikuti arahan dari beliau, kuning telur dan madu, terus ya vitamin suplemen biasalah dari warung, dari toko kan ada. Yang terakhir itu saya kasih suketeki. Ya alhamdulillah, kalau untuk satu hari berapa kalinya itu saya nggak nanya sih. Intinya beliau itu hanya mengasih tahu, dikasih suketeki begitu, hanya dikasih suketeki. Dan saya kebetulan daerah saya itu dekat dengan sawah, jadi yang namanya suketeki itu banyak. Sementara ini sih saya kasih 2 hari 1 kali, saya kasih 2 hari 1 kali. Jadi kalian mau ikut dengan cara saya sendiri silahkan, atau kalian punya inisiatif mau kasih 1 hari 1 kali, nggak apa-apa, 1 minggu 1 kali. Tapi kalau untuk saya sekarang ini 2 hari 1 kali itu saya rutin, udah saya lakukan selama 2 minggu kepada ayam jengger saya, dan alhamdulillah perubahannya itu sangat luar biasa. Dan saya terima kasih kepada beliau, saya tidak sebutkan namanya, tapi sangat bermanfaat buat saya. Semoga burung daranya besok juara 1, dan buat kalian para peternak ayam, para pecinta ayam, semoga selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat dan diberi rezeki yang lancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi saya rencana inisiatif pengen punya 2 ekor lah, pejantan dan betina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yutorial Farm, yang dimana di channel ini selalu menjelaskan tentang ayam-ayam, entah itu kemanfaatan atau kekuatan atau lain sebagainya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita yang dimana ini dari salah satu peternak yang sangat luar biasa. Dan setelah saya lihat itu ayamnya selalu sehat, padahal saya udah hampir habis ayam saya. Maaf ini karena kondisinya malam hari, jadi ada bayangan-bayangan, jadi maaf ya, agak terganggu dengan bayang-bayang saya. Nah, itu ayamnya selalu sehat, tidak terkena penyakit, padahal tetangganya itu pada mati. Bener, punya saya saja itu pada mati guys. Saya pusing, udah ada kalau nggak salah 17-an ekor saya mati kemarin. Setelah saya tanya, saya selidikin, saya cuma pengen tahu ilmunya, Mbah. Kok ayamnya selalu sehat, bugar, itu kenapa, Mbah? Yang ngobrol pertama, dia ngobrol dari mulai dia beternak ayam, terus mati, ternak mati, udah banyak mati, dan dia pergi lama merantau. Setelah pulang dia pelihara ayam lagi, dan akhirnya dari situlah dia dapat ilmu perantauan. Maksudnya dari perantauan dia dapat ilmu yang dimana ayamnya bisa terjaga, ya bisa dikatakan tumbal, katanya mbaknya itu bisa dikatakan penangkal, bukan tumbal sih, penangkal penyakit. Karena kalau peternak banyak seperti itu dikasih ayam ini, insya Allah dijauhkan dari penyakit, karena ini ayam istimewa. Maksudnya gimana ini, mbak? Saya belum mudeng, saya belum paham. Maksudnya nanti akan saya bikin video agar teman-teman peternak saya, teman-teman peternak di seluruh Indonesia bisa mengikuti cara yang Mbah lakukan. Oke, kalau begitu mau kamu, ya saya sih dapat dari orang juga dulu. Ya, saya hanya sekedar berbagi, ya entah itu hanya emang rezeki saya, ayam saya sehat atau bagaimana, tetapi saya hanya menaruh 1 ayam cemani di dalam kandang ayam saya. Saya tetap pelihara 1 ayam cemani jantan ya. Jadi itu ayam-ayam benar-benar istimewa, yang dari mulai ujung tombel sampai ujung kaki sampai darah semuanya itu berwarna hitam. Kamu taruh aja di ya sekitar kandang kamu lah, spesial, kandang spesial 1 aja. Nah, ya sewaktu-waktu diumbar nggak apa-apa. Itu untuk menangkal sebuah penyakit. Awalnya saya nggak percaya, akan tetapi ini nyata. Jadi besok suatu saat saya akan mencari ayam cemani untuk saya jadikan penangkal penyakit pada ayam-ayam saya, ya khususnya penyakit-penyakit yang parah seperti itu. Ya, apabila dari antara kalian ada yang ternak ayam cemani, silakan hubungi saya, nanti akan saya pesen lah harganya berapa. Kalau saya lagi ada rezeki banyak ya saya langsung bayarin, kalau lagi belum ada ya nunggu, nanti akan saya beli. Jadi ilmu pengalaman hari ini yang bisa saya sampaikan ya ini tentang penangkal ayam menggunakan ayam cemani. Si Mbah itu tidak mengatakan harus pelihara berapa, terus apa cuma 1 atau 2. Saya nggak tanya, intinya ayam cemani lah gitu. Jadi saya rencana inisiatif pengen punya 2 ekor lah, pejantan dan betina.
ya biar bisa punya keturunan juga, nanti kalau ada yang butuh saya beri gitu loh. Jadi saya tidak, ilmu ini saya tidak hanya sampai kepada saya, tapi harus sampai kepada teman-teman peternak seluruh Indonesia, agar kita juga merasakan apa yang saya rasakan. Mungkin hanya segitu pengalaman dari saya. Apabila ada yang sudah pernah dengar, ya syukur. Kalau belum ada, ya semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, nggarang itu harus datang ke rumahmu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, berhubung saya seorang santri, jadi saya akan menceritakan sejarah tentang ayam, tentang persantrian. Jadi ada salah satu ya kiai lah, saya tidak sebutkan namanya. Dia tidak pernah sabung ayam, tapi dia suka sekali dengan ayam. Dia paham bagaimana cara merawat ayam, dia cerdas. Sampai ada salah satu pesabung ayam yang datang ke rumah beliau. Dia minta sesuatu, dia minta petunjuk bagaimana ayam saya itu bisa menang dalam pertandingan laga tingkat kota dulu. Jadi sama mbah tersebut, syarat ini mudah tapi susah, karena cuma memberi ayam kita itu hati. Nah, hati ini adalah hati dari hewan garangan. Sebenarnya ini sudah pernah saya katakan dalam video-video saya, tapi ini lagi pengen bahas ini malam ini saya. Hati garangan. Perlu kalian ketahui, garangan ini adalah hewan yang ditakuti oleh ayam. Pokoknya kalau ada garangan lewat, pasti udah pada takut gitu. Nah, bagaimana cara kasih makannya? Apa kamu beli garangannya, atau kamu bedil, atau kamu bagaimana? Nah, ini makanya itu bisa dikatakan mudah susah. Yang ini yang akan saya bahas. Jadi garangan tersebut kamu itu harus mendapatkannya dengan tangan kamu sendiri. Ya entah pakai gombal atau takut kecakar, ya pakai sarung atau apa itu. Intinya harus ada unsur tangan kamu itu harus ikut gerak. Yang kedua, garangan itu harus datang ke rumahmu sendiri. Pertama, ingat-ingat ini pertama ya. Yang pertama, kamu harus tangkap pakai tangan kamu sendiri. Yang kedua, garangan itu harus datang ke rumah kamu sendiri. Tidak boleh digiring, tidak boleh giring ya bahasanya ya. Yang intinya digiring lah, tidak usah dimasukkan ke dalam rumah, harus masuk sendiri. Harus jantan atau betina? Tidak harus jantan, tidak harus betina, intinya garangan. Itu ada 2 poin yang sangat penting. Tangkap pakai tangan kamu sendiri. Yang kedua, harus datang sendiri tanpa diundang, tanpa diusir, tanpa digiring. Harus datang sendiri atas kemauan garangan tersebut. Jadi bisa dikatakan susah-susah, gampang ya ini. Cuma kasih mudahnya itu cuma kasih hati garangan. Tapi garangannya ini harus nangkapnya dengan tangan dan harus datang sendiri ke rumah kamu. Jadi harus nunggu kapan garangan ke rumah kamu gitu. Mungkin hanya segitu pengalaman saya dari cerita sejarah tentang perayaman. Semoga kalian bisa menemukan garangan ya, bisa menemukan hati garangan yang datang ke rumah kamu sendiri dan bisa dimaksimalkan kepada ayam kalian dan jadi juara. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.